Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, jika Yesus itu Allah, mengapa berdoa? Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Kita mesti memahami ajaran Kristen itu fundamental, tuntas dulu. Yesus itu siapa sesungguhnya? Sebelum Yesus datang sebagai manusia, Yesus itu adalah firman Allah. Ini harus tuntas dulu. Jadi jangan hanya membatasi Yesus dengan tubuh fisik kemanusiaannya. Sebagai firman, Yesus itu sudah ada sebelum langit bumi ini ada. Makanya gereja kemudian melalui ilham Roh Kudus di bawah tuntunan apostolik katekete, ajaran para rasul dari 12 rasul, 70 rasul, murid dari muridnya rasul, murid dari muridnya rasul lagi, seterusnya sampai bapak-bapak rasuli yang mengadakan konsili-konsili sampai di gereja kita sekarang. Jadi kontinuitas ajaran itu kemudian menyimpulkan bahwa Kristus itu sepenuhnya ilahi, perfect in Godhead, sempurna dalam kemanusiaannya. Sebagai apa? Sebagai the Word of God. The same time Jesus sebagai putra Maryam, dia sepenuhnya manusia. Jadi Yesus berdoa dalam kemanusiaannya, karena firman itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Allah yang adalah Bapaknya. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kemanusiaan Yesus yang berdoa itu jangan hanya dibatasi Yesus itu hanya sebagai Tuhan yang adalah firman Allah, yang adalah Allah. Tapi Yesus juga manusia. Dalam kemanusiaan itu dia berdoa, bahkan dia mati. Jangan nanya lagi Tuhan kok mati. Tidak ada yang mengatakan Tuhan itu mati. Siapa yang mengatakan Tuhan mati? Alkitab mengatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Begitu juga dia berdoa dalam keadaannya sebagai manusia. Kedua, apakah Yesus itu namanya Bapa? Bukan. Bapa itu nama Allah itu. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kasat mata. Dan Yesus mengatakan, ya, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Jadi Bapa itu nama dari Allah yang tidak kelihatan tadi, sebutan bagi Allah yang tidak kelihatan tadi. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesuslah yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan tadi, bukan Yesus itu Bapa. Karena dalam diri Yesus itu ada dua aspek, ya. Yang pertama kemanusiaannya yang sempurna, dan yang kedua keilahiannya yang sempurna. Nah, Yesus itu nama kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda tadi. Makanya dalam Matius 1:25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu nama siapa? Nama anaknya laki-laki tadi. Allah kan tidak laki-laki, tidak perempuan. Allah itu beyond gender gitu loh. Kemanusiaannya itu namanya Yesus. Lalu orang nanya lagi, lu kan di dalam Yesaya pasal 95 disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu bukan Allah Bapa. Bapa yang kekal itu artinya Yesus itu Sang Mesias itu nanti menjadi Adam terakhir. Kalau Adam yang pertama itu menjadi bapa kebinasaan, karena melalui Adam yang pertama itu dosa masuk ke dunia, dan akibat dosa adalah maut. Makanya Adam yang pertama bapak kebinasaan, nanti dipulihkan oleh Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapa yang kekal. Jadi itu tidak menyamakan bahwa kemanusiaan Yesus adalah Bapa. Itu loh saudara, jelas ya. Melkisedek itu Sem, gak ada urusannya itu dengan tokoh-tokoh Adi Kudrati, kecuali dalam tafsiran orang-orang kumaran di Laut Mati. Dalam tafsir-tafsir yang bersifat historis, Melkisedek itu adalah Sem yang masih hidup 10 generasi kemudian. Hitung saja umur-umur manusia saat itu. Jadi Melkisedek itu Sem, itu imam pertama dari hukum Nuh. Jadi kenapa disebut tidak berbapa, tidak bersilsilah? Ya karena begini, Kristus itu memiliki tiga matra, atau satu imam, nabi, raja. Dia sebagai nabi jelas kita akan nubuat Nabi Musa. Nabi mikir beka me'ahika kamuni Yakim Adonai Elohika alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Me'ahika di antara saudaramu. Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi, maka bersaudara. Yang seperti aku, seperti Musa. Makanya Yesus itu nabi Eksodus. Musa juga nabi Eksodus, mengeluarkan umatnya dari penindasan. Misi besar Musa namanya Paskah. Makanya ketika anak-anak sulung mati, Tuhan menulai bangsa Mesir, tapi Tuhan menyisakan kasihnya untuk orang Israel yang taat, yang di pintu-pintu rumahnya ada tanda darah, dia akan lewat kematian itu. Maka dikatakan viraiti et adam ufesakti alaikem. Dan apabila aku melihat tanda darah itu, maka fesakti, aku akan lewat. Maka kata Pesah itu menjadi Passover. Kalau Paskahnya Musa itu keluaran dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Paskah Kristen itu adalah kebangkitan Yesus yang menjamin hidup yang kekal. Bagi siapa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Simbolnya pun juga tetap. Roti dan anggur selalu ada di sana. Orang Yahudi memecah-mecahkan roti, memberkati dan mengatakan dalam bahasa Aramaik, "Lakma annia diakalu afaktana bi aram Israel." Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Yesus dengan roti yang sama mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan.
Jadi kesamaan itu sangat jelas dengan Musa. Kalau itu berlaku bagi Nabi Arab atau Nabi Palestina atau Nabi Indonesia, tidak ada cocoknya. Ya, jadi kekhususan ini khusus yang benar-benar khusus. Kedua, Yesus adalah raja. Disebutkan misalnya di dalam Mazmur Daud, ya Mesias itu raja, maka disebut duduklah kamu di sebelah kananku. Ya, Siflimini, duduklah kamu di sebelah kananku. Maka siapa yang disebut duduk di sebelah kanan itu? Yaitu Sang Mesias. Maka Mesias digelari dengan Adonai karena nubuat Mazmur pasal 10 ayat 1, Neum Hashem Laduni, firman Tuhan kepada Tuanku, pada Lord of Lord. Siapakah Tuanku, siapakah Adonai, siapakah Tuhanku itu? Maka dalam tafsir Yahudi dikatakan itu adalah Raja Mesias. Bahwa orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya Yesus Mesias itu urusan lain, tapi kitabnya sama gitu loh. Yang ketiga baru imam besar, yaitu Mazmur pasal 110 ayat 4. Allah bersumpah dan dia tidak menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lah karena Melkisedek disamakan atau diparalelkan dengan Yesus, padahal Melkisedek kalau dilihat imam itu kan harus keturunan Harun, keturunan Lewi. Kalau dilihat dari buku silsilah tidak muncul di sana. Mana ada nama Melkisedek keturunan Lewi? Melkisedek itu jauh sebelum Lewi, bahkan jauh sebelum Abraham. Makanya jawabannya di Ibrani pasal 7 ayat 14 bahwa Tuhan kita Yesus itu bukan dari Lewi, dari suku Yehuda, dan di suku Yehuda itu tidak ada yang jadi imam. Maka keimamatan dia harus keimamatan selama-lamanya. Keimamatan selama-lamanya itu disimbolkan dengan Melkisedek, tidak berbapak, tidak beribu, karena di silsilah Lewi tidak ada, tidak bersilsilah, di silsilah keimaman tidak ada, tapi karena pilihan Allah langsung. Maka imamat Yesus itu imamat honoris causa. Seperti itu kira-kira. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.